Pembahasan Al-Qalam tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emi Krishna is the best. Emi Krishna is the best. Emi Krishna is the best. Selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana anak kabarnya ya di hari ini ya? Semoga kalian semua sehat ya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di hari Kamis ini kita akan membahas ya Al-Qalam tema 1 ya. Tolong ya kalian persiapkan dan buka ya Al-Qalam kalian halaman 4. Baik anak, kita mulai. Baik anak, sudah dibuka ya Al-Qalamnya ya. Halaman 4 ya. Yaitu tema 1 ya, bahasa Indonesia ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita mulai ya, kita mulai dari nomor 1. Yang termasuk makhluk hidup di bawah ini adalah yang mana anak? Yang makhluk hidup. Ya betul ya, yang C, capung. Kalian langsung ya beri tanda di jawaban yang betul. Nomor 2, bacalah percakapan di bawah ini untuk menjawab nomor 2 dan 3. Di situ ada dialog atau percakapan antara Siti dan Dayu. Hai Dayu, kamu sedang apa? Hai Siti, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Itu tanaman apa Dayu? Oh iya, itu namanya tanaman paku-pakuan. Aku tidak menanamnya, namun itu tumbuh dengan sendirinya. Bolehkah aku minta bijinya Dayu? Paku-pakuan tidak berbiji namun berkembang biak dengan spora. Nomor 2, soal nomor 2. Tokoh dalam percakapan di atas adalah siapa anak? Ya B ya, Siti dan Dayu. Berarti yang B. Nomor 3. Pada percakapan di atas membicarakan tentang ya C, tanaman paku-pakuan. Ya C. Nomor 4. Baik anak, nomor 4 ya. Sumber makanan berikutnya banyak mengandung karbohidrat adalah yang mana anak? Yang merupakan sumber energi atau tenaga dalam kita beraktivitas ya. Ya betul ya, yang C, gandum dan jagung. Nomor 5. Urutan daur hidup pada kupu-kupu adalah anak-anak, kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna ya. Artinya tiap tahapan daurnya bentuknya berbeda, jauh dari sebelumnya. Yang mana anak kira-kira tahapan daur hidup kupu-kupu yang benar? A, B, C atau D? Yang pertama dimulai dari telur. Telur kemudian berubah menjadi larva. Larvanya kupu-kupu namanya lalat. Namanya ulat, maaf ya. Berarti telur, ulat, kepompong, terus kupu-kupu. Berarti yang C. Nomor 6. Makanan yang banyak dihinggapi lalat dapat menyebabkan penyakit asma, demam berdarah, tipes atau diare. Ya betul ya, yang diare. Nomor 7. Di bawah ini adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah yang D, cocor bebek. Nomor 8. Seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya disebut apa mana? Kemarin sudah jelaskan ya, yaitu adalah metamorfosis atau tahapan perubahan yang dialami oleh makhluk hidup. Itu namanya metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi 2 ya. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Berarti yang C. Nomor 9. Ketika tangan kita menyentuh hewan di atas, maka otomatis hewan tersebut akan melingkar. Perbuatan hewan tersebut menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu yang B, menanggapi rangsang. Ini rangsang sentuhan anak ya. Berarti yang B. Nomor 10. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah lezat, nikmat, mahal harganya atau sehat dan bergizi.
Ya betul ya, yang D yaitu adalah sehat dan bergizi. Sekarang Romawi 2. Nomor 1, makanan pokok mengandung apa anak? Ya, karbohidrat. Karbohidrat. Nomor 2, manusia bernafas menghidup gas apa anak yang dihirup oleh manusia? Ya, gas oksigen atau O2. Oksigen. Nomor 3, setelah menjadi ulat selanjutnya akan berubah menjadi apa anak? Itu persis ya soal nomor 5 Romawi 1 ya, yaitu setelah tahapan ulat adalah menjadi kepompong. Kepompong. Nomor 4, kupu-kupu bernafas dengan trakea. Trakea. Nomor 5, untuk keperluan fotosintesis atau memasak makanan tumbuhan memerlukan apa anak? Ya, panas matahari. Panas matahari. Nomor 6, sinonim kata berana adalah, sinonim adalah persamaan kata. Berarti makna katanya sama dengan berana, adalah melahirkan. Vivipar ya, melahirkan ya. Melahirkan. Ini ya. Kita lanjut anak-anak, tolong dibuka ya, kembali ya. Al-Qalamnya halaman 6. Kita lanjutkan pembahasan soalnya ya. Sekarang kita ke nomor 7. Nomor 7. Tanaman paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Ya, spora. Nomor 8. Pada gambar di bawah ini fase kedua dalam daur hidup kupu-kupu adalah apa anak? Di situ pertama telur. Telur berubah menjadi larva. Larvanya kupu-kupu namanya ulat. Kemudian ulat berubah lagi menjadi kepompong. Kepompong berubah lagi menjadi, itu adalah kupu-kupu. Yang nomor 2 adalah fase ulat. Ya. Nomor 9, mencokot tanaman termasuk jenis perkembangbiakan ya, buatan. Buatan. Nomor 10, mutu dari hasil tanaman cangkokan biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Induknya. Baiklah, nah, kita sudah menyelesaikan ya Romawi 1 dan Romawi 2 ya. Sekarang kita lanjutkan ya ke Romawi 3 ya, yaitu soal nomor 1 sampai nomor 5. Kita hapus dulu ya. Kalian cukup mengisikan di al-qalam kalian ya jawaban dari setiap nomor. Kita mulai dari nomor 1. Soalnya, buatlah cerita singkat tentang pertumbuhan yang kamu alami seperti gambar di bawah ini. Jadi kita buat cerita ya, kita buat ke dalam bentuk paragraf ya, yang isinya berdasarkan gambar di soal nomor 1. Misalnya ini kalimatnya ya, bebas ya. Semula adik berumur 1 tahun ya. Setiap hari adik bayi
makan dan minum. Sehingga mengalami pertambahan berat badan dan tinggi. Ya, setiap hari adik bayi ini ya, semula adik berumur 1 tahun. Setiap hari adik bayi makan dan minum sehingga mengalami pertambahan berat badan dan tinggi. Usia 2 tahun, ya, usia 2 tahun adik bisa berjalan dan berlari. Ya. Jadi kita buat kalimat yang isinya adalah berdasarkan gambar atau keterangan di soal nomor 1. Berulang ya. Semula adik berumur 1 tahun. Setiap hari adik bayi makan dan minum sehingga mengalami pertambahan berat badan dan tinggi. Usia 2 tahun adik bisa berjalan dan berlari. Kalau kalian perhatikan anak, ini ada berapa kalimat? Kita lihat jumlah tanda titik ya di cerita kita ya. Ada berapa anak? 1, 2, 3. Berarti ada 3 kalimat berdasarkan gambar di soal nomor 1 ya. Sekarang soal nomor 2. Urutkan dan jelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan di bawah ini. Anak-anak, karena ini soalnya belum jelas ya, keterangan tumbuhannya tidak ada ya, kalian ingkari ya. Jadi kita tidak usah membahas soal nomor 2 ya, karena soalnya belum lengkap ya, tidak disertai perkembangbiakan tumbuhan sesuai gambar ya. Kita lewati anak ya. Kita lanjut ke soal nomor 3 anak. Soal nomor 3, sebutkan 2 tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Berarti ada bawang merah, bawang putih, bunga bakung, bunga dahlia. Kalian ambil 2 saja anak ya. Nah ya, soal nomor 3 ya. Sekarang soal nomor 4. Sebutkan 4 bahan-bahan untuk mencangkok tanaman. Ada apa sana ya? Kita lanjut soal ke 4 ya. Soal nomor 4. Sebutkan 4 bahan-bahan untuk mencangkok tanaman. Ada apa saja anak? Ya bisa ya. Sabut kelapa. Bisa. Apa lagi anak? Tanah. Terus ada lagi anak? Tali. Terus plastik. Ya. Ada sabut kelapa, tanah, tali dan plastik. Sekarang soal nomor 5. Ya. Tuliskan urutan cara mencangkok dengan singkat dan jelas. Ya. Yang pertama, pilih dahan pohon
pilih dahan pohon lalu dikupas hingga bersih. Kupas hingga bersih. Yang kedua, kulit yang dikupas ditutup tanah subur, ditutup tanah subur. Ya. Kedua, kulit yang dikupas ditutup tanah subur. Kemudian ini yang berikutnya ya, dibungkus sabut kelapa dan plastik kemudian diikat. Sekarang nomor 3 ya, urutan mencangkok ya. Nomor 3 adalah siram cangkokan setiap pagi dan sore. Setiap pagi dan sore. Ini. Yang keempat, setelah akarnya tumbuh banyak, dipotong dan siap ditanam. Ini ya tahapan atau langkah dalam mencangkok ya. Yang pertama ya, pilih dahan pohon lalu dikupas hingga bersih ya. Yang kedua, kulit yang dikupas ditutup tanah subur, dibungkus sabut kelapa dan plastik, kemudian diikat. Nah, jangan lupa ya, siram cangkokan tersebut setiap pagi dan sore hari agar akarnya terus tumbuh ya. Yang keempat, setelah akarnya tumbuh banyak, dipotong dan siap untuk dipindahkan ke media tanah, yaitu ditanam. Baik anak, kita ya sudah membahas ya, yaitu tema 1 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk tugas kalian di rumah ya, coba ya kalian kerjakan al-qalam kalian ya, tema 2 ya, yaitu halaman 16 sampai 18. Jadi anak, tugasnya hari adalah kalian mengerjakan al-qalam ya, tema 2 yaitu mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan, halaman 16 sampai 18. Baik anak, kiranya gitu anak ya, pelajaran kita ini adalah pembahasan al-qalam ya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.